Oke, jadi melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita bicara tentang eh, pendekatan psikologi klinis, ya. Nah, eh, untuk pendekatan ini bisa dilihat dari macam-macam sudut pandang, ya, sudut pandang teori psikologi, ya. Nah, ini kita ambilkan 6 sudut pandang yang paling utama, ya, yaitu psikologi psikoanalisa, kemudian behavioristik, humanistik, itu kemarin ya sudah kita bahas. Nah, hari ini tiga berikutnya adalah psikologi transpersonal, psikologi kognitif, dan psikologi positif. Nah, tuh. Oke, kita mulai dari psikologi transpersonal, ya, pendekatan transpersonal pada psikologi klinis. Nah, untuk materinya kebetulan ini sudah dibuatkan oleh kakak kelas Anda, ya, tahun lalu. Jadi saya izin untuk memakainya saja ya, karena sudah bagus materinya. Ya. Oke, ada beberapa yang masih masuk. Jadi yang namanya psikologi transpersonal adalah ya, psikologi, ya, bidang ilmu psikologi yang mengkaji hubungan atau relasi antara perilaku manusia dengan uh, kaitannya dengan yang transenden, gitu, ya. Jadi mengkaji antara perilaku manusia yang dipengaruhi oleh aspek-aspek spiritualisme. Jadi ini karena transpersonal sendiri berasal dari kata trans dan personal. Ya, trans itu kan berarti melebihi, melewati. Personal artinya pribadi, ya kan? Person atau pribadi. Jadi transpersonal itu melebihi, ya, lebih besar dari pribadi. Ya. Jadi dalam banyak literatur diartikan dengan melewati, ya, atau melalui, ya, melewati tingkat personal. Di atas personal kita sebagai manusia itu apa? Ada menyangkut dengan kita dengan uh, yang di atas kita, yaitu dalam hal ini Tuhan, atau sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya. Ini membahas antara keterkaitan antara psikologi dengan aspek-aspek spiritualisme pada diri manusia yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut, ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, menurut John Davis, psikologi transpersonal itu diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas, ya. Boleh diartikan seperti itu, ya. Nah, ini sejarah singkatnya, ya. Menyambung dari materi yang kemarin, saya terakhir menjelaskan tentang psikologi humanistik. Jadi pada tahun 1960 lahirlah psikologi humanistik, ya, dengan tokoh utamanya kan Abraham Maslow, ya. Kemarin sudah di mana Abraham Maslow ini melihat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya. Nah, dari situ kemudian dia menyusun kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, ya.
di mana kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan biologis, sementara kebutuhan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Ya. Nah, meskipun nanti di akhir masanya dia, Abraham Maslow itu merevisi ya teorinya dia yang menyusun kebutuhan manusia itu berdasarkan piramida kebutuhan gitu ya, dari yang mendasar itu harus dipenuhi dulu sampai ke yang ke atas gitu ya. Pokoknya yang di bawah harus dipenuhi dulu baru bisa ke atas. Itu ternyata tidak seperti itu. Jadi bagan yang awalnya berupa piramid menjadi bagan yang antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain dalam diri manusia itu bisa berbeda-beda. Penekanan pemenuhan antar manusia bisa berbeda-beda. Mana yang mau duluan dipenuhi, itu tiap manusia ternyata berbeda-beda. Gitu. Jadi bukan berdasarkan, bukan saklek berbentuk piramida seperti yang awal pertama kali di usulkan oleh Maslow itu gitu ya. Dan itu kemudian sudah direvisi oleh Maslow. Ya meskipun pada dasarnya memang secara umum aktualisasi diri itu merupakan tujuan akhir gitu. Nah, di atas tujuan di atas aktualisasi diri itu masih ada yang namanya peak experience. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman puncak ya. Jadi karena ditemukannya keterbatasan dalam model humanistik ya, yang pada akhirnya itu hanya membicarakan tentang totalitas aktualisasi diri. Maka untuk mengetahui lebih dalam dari sifat manusia, Abraham Maslow menemukan sesuatu di luar aktualisasi diri, beyond self-actualization, yaitu pengalaman puncak yang disebutnya peak experience. Nah ini loh yang juga merupakan tambahan ya dari teorinya Maslow yang lama yang menyusun kebutuhan manusia berdasarkan piramida dan di ujungnya paling atas itu aktualisasi diri, itu diganti menjadi diagram yang kebutuhan antar manusia itu bisa berbeda-beda, mana yang paling menonjol, mana yang harus dipenuhi diri, mana yang harus dipenuhi dulu itu bukan harus selalu dari yang bawah dulu penuhi baru ke atas, tidak, tapi yang menentukan adalah manusia itu sendiri-sendiri. Dan kemudian di atas aktualisasi diri kemudian ditambahkan lagi oleh Maslow yang namanya pengalaman puncak atau peak experience. Nah, apakah itu peak experience? Pengalaman puncak yang dimaksud oleh Maslow di sini itu mulai mengarah kepada relasi kebutuhan akan relasi manusia dengan Tuhannya, gitu. Jadi itu yang oleh Maslow dikatakan di atas aktualisasi diri. Gitu. Ya. Maka terus dari situ, sejak itu kemudian muncullah ya, istilah psikologi transpersonal yang merupakan kelanjutan dari psikologi humanistik, di mana psikologi transpersonal itu mulai mempelajari tentang perilaku manusia dan faktor-faktor yang mengaruhinya, terutama dalam ini faktor-faktor yang terkait dengan peak experience dari masing-masing manusia. Gitu. Nah, psikologi transpersonal juga memberikan kontribusi terhadap berbagai masalah yang lebih tradisional dari disiplin pengakuan aspek spiritual pengalaman manusia. Ya. Nah, jadi kalau sekarang dikatakan bahwa psikologi transpersonal itu mempelajari tentang hubungan yang mempengaruhi perilaku manusia dengan keyakinan atau spiritualisme yang dimiliki oleh
individu tersebut masing-masing, gitu ya. Maka apa bedanya psikologi transaksional tersebut uh, dengan agama misalnya? Ya. Nah, di sini manfaat dari psikologi transaksional adalah mereka berusaha mempelajari keterkaitan antara perilaku manusia tersebut dengan faktor keyakinan atau spiritualitas yang dimiliki oleh manusia tersebut berdasarkan secara ilmu pengetahuan dari sudut pandang ilmu pengetahuan ilmiah, ya. Bukan hanya sekedar dari sudut pandang spiritualisme yang didasarkan atas kepercayaan semata. Itu yang membedakan antara psikologi transaksional dengan agama, ya. Nah, pembahasan tentang aspek spiritual pengalaman manusia, ya, yang tadi dikatakan itu sebagai, kalau orang awam bilang itu agama, gitu ya, aspek spiritual pengalaman manusia, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang itu, maka kita akan bicara tentang berbagai macam hal-hal yang mungkin secara subjektif itu tiap manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ya kan? Gitu. Nah, sekali lagi kalau kita hanya mempelajarinya dari sudut pandang agama, maka mungkin ini tidak akan menjadi subjektivitas, ini tidak akan menjadi objektivitas, gitu ya. Karena keberbedaan pengalaman tiap manusia tersebut tidak diselidiki secara ilmiah. Nah, tapi dengan adanya psikologi transaksional ini, maka hal-hal yang bersifat kepercayaan, ya, nilai-nilai spiritualitas agama itu tidak hanya diyakini secara membabi buta, tetapi juga didukung oleh teori-teori psikologi. Maksudnya seperti itu. Jadi menjadi lebih ilmiah. Itu. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa munculnya psikologi transaksional itu sebagai muncul dari karena ketidakpuasan Abraham Maslow terhadap konsep psikologi humanistik yang dahulu pernah dia dirikan. Nah, jadi ada yang ketidakpuasan Abraham Maslow terhadap mazhab psikologi humanistik, ya. Kemudian dia kembangkan lagi menjadi psikologi transaksional ini. Ketidakpuasan tersebut lahir dari pemikiran ilmiah Amerika yang sedang didominasi oleh behavioristik yang kurang simpatik dengan eksplorasi dimensi spiritual. Maka beliau mulai meneliti aspek-aspek kehidupan religius dan pengalaman mistis. Ya. Nah, jadi waktu Abraham Maslow itu melihat bahwa pengetahuan ke diri kita sendiri, ya, termasuk pada agama dan keyakinan yang kita miliki dan bagaimana itu pengaruhnya terhadap perilaku kita, itu menjadi sangat penting karena itu tidak dipelajari atau belum masuk di masa humanistik yang sebelumnya yang hanya mencapai tataran aktualisasi diri. Gitu. Nah, makanya kemudian oleh Maslow itu dilanjutkan menjadi psikologi transpersonal. Ya. Nah, sebab yang lain adalah yang kedua, apalagi saat itu konsep psikologi yang cukup populer yang banyak digunakan saat itu adalah sudut pandang behavioristik yang sangat mekanistis. Gitu. Memang behavioristik itu terkenal dengan objektivitasnya karena mereka memiliki banyak percobaan-percobaan. Tetapi di satu sisi Abraham Maslow meyakini bahwa tidak semua aspek psikologis itu
bisa diteliti lewat perilakunya, gitu ya. Tetapi ada pemikiran-pemikiran yang memang harus diketahui secara lebih mendalam, gitu ya. Dan mungkin di dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, gitu ya, karena ini menyangkut uh, subjektivitas masing-masing individu, ya, yang menganut suatu sistem kepercayaan, gitu. Jadi uh, tapi meskipun itu subjektif, menurut Maslow itu ada pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Nah, pengaruh itulah yang akan dipelajari secara objektif, gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang uh, psikologi transpersonal, ya, pengertian gambaran umumnya. Kalau terapi-terapinya, transpersonal terapi, ya, terapi yang lebih fokus pada pendekatan holistik, ya. Jadi tidak hanya melihat aspek psikologisnya aja, tapi juga aspek fisik. Nah, karena menurut keyakinan transpersonal psikologi ini, ya, fisik kita itu, ya, keberadaan fisik kita itu sangat berkorelasi dengan kondisi psikologis yang kita miliki, ya, atau sebaliknya kondisi psikologis yang kita miliki itu terkait erat dengan kondisi fisik yang kita miliki. Jadi aspek fisik dan psikologi itu saling terkait. Nah, kemudian ditambah lagi dengan aspek emosi, ya, kognitif, emosi, dan sosial, ya, kognitif, emosi, dan sosial. Nah, itu semakin melengkapi teknik terapi uh, transpersonal, ya, yang bersifat tadi dikatakan holistik, ya. Hmm. Jadi kenapa kok dikatakan holistik? Holistik itu kan lengkap, ya, lengkap, besar, lengkap, itu holistik, ya. Karena di dalam transpersonal terapi, terapi ini bertujuan untuk memadukan aspek-aspek atau fungsi fisik dengan fungsi psikologis yang dimiliki oleh seseorang, gitu ya. Kemudian juga dengan aturan-aturan yang terkait dengan psikologi kognitif, gitu ya, emosionalitas dan psikologi sosial. Nah, itu digabung menjadi satu. Oke, nah, psikologi transpersonal merupakan salah satu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metode psikologi dengan kekayaan-kekayaan spiritual dari berbagai macam budaya dan agama. Ya, jadi kalau di dalam psikologi transpersonal sendiri, karena mereka mempelajari keterkaitan antara perilaku dengan keyakinan yang dimiliki, maka ketika eh, mempelajari tentang bagaimana pengaruh keyakinan terhadap perilaku kita, itu juga eh, maksud saya kondisi spiritual dan transaksional itu juga dipengaruhi oleh adanya budaya yang berbeda-beda. Jadi kondisi lingkungan atau dalam ini budaya yang berbeda-beda itu menyebabkan mengapa kita juga punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap keberadaan suatu agama, gitu. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan atau dipelajari oleh psikologi transpersonal. Oke, dalam proses kerja, ya, eh, gambaran proses kerja pada saat eh, terapis memberikan psikoterapi atau konseling, ya. Yang pertama adalah dengan meditasi, ya, dengan teknik seperti meditasi. Terus visualisasi, ya, visualisasi. Hipnoterapi, terapi juga, ya. Dan teknik lain yang membantu memeriksa spiritual dalam diri kita sehingga membuat makna dalam hidup kita, ya. Jadi cara kerjanya sesuai dengan konsep yang kita miliki tadi, sifatnya holistik dan uh, lebih mengutamakan aspek uh,
fisik keseluruhan sebagai satu kesatuan ya, fisik, psikologis, sosial dan juga sosial gitu ya. Maka teknik-teknik terapi yang biasa digunakan adalah meditasi, visualisasi yang diarahkan untuk terapi, kemudian juga ada alunan-alunan musik ya, terapi musik gitu ya, dan lain-lain yang membantu memeriksa spiritualitas dalam diri dan membuat makna dalam hidup ya. Transpersonal terapi adalah metode penyembuhan secara holistik yang berasal dari humanistik atau Maslow. Terapi transpersonal memadukan penyembuhan spiritual secara tradisional modern dengan menekankan pengaruh positif daripada pengalaman negatif yang dimiliki oleh seseorang. Ya, saya ulang, jadi transpersonal terapi adalah metode penyembuhan secara holistik yang berasal dari konsep humanistik atau Abraham Maslow, ya, di mana terapi transpersonal ini memadukan penyembuhan spiritual secara tradisional ke psikologi modern, ya, dengan menekankan pengaruh positif daripada pengalaman negatifnya. Jadi sebenarnya pengaruh positif dan negatif itu pasti ada ya, tetapi nanti dalam prosesnya yang akan lebih dicari adalah yang menekankan pengaruh positifnya. Kesimpulan, berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi transpersonal merupakan kekuatan keempat dalam bidang psikologi yang menjembatani antara psikologi dan spiritual, di mana memutuskan perhatiannya pada studi tentang proses mendalam atau perasaan yang luas tentang diri orang, ya, serta sensasi yang dalam terhadap konektivitas dengan orang lain dan alam dan yang transenden. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa psikologi transpersonal itu merupakan mazhab yang keempat setelah humanistik itu. Kemudian di mana manfaat dari mempelajari psikologi transpersonal itu berarti kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mengaruhi perilaku manusia itu dari sudut pandang spiritualitas dan keyakinan agama yang dimiliki masing-masing. Ya. Dan jauh lebih dari itu, psikologi transpersonal juga melihat koneksivitas ya secara keseluruhan ya berarti ya, antar individu ya, alam dan yang transenden ya, sangat keseluruhan seperti itu. Ya, ini daftar pusaka yang ada ya, Anda googling bisa dapatkan ini ya, di luar ini pun banyak ya. Oke, saya stop dulu sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu dari sudut pandang psikologi kognitif. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke psikologi kognitif. Oke. Apakah Anda sudah melihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Psikologi kognitif ya. Sama, psikologi kognitif itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Kognitif itu berarti terkait dengan cara berpikir, proses berpikir, ya kan? Jadi terkait dengan pikiran, gitu ya. Nah, di dalam konsep psikologi kognitif ini, keyakinan yang dimiliki oleh para tokohnya adalah sebelum seseorang berperilaku, itu pasti dia berpikir terlebih dahulu. Ya, jadi tindakan manusia, perilaku manusia itu merupakan ekspresi dari pola pikir yang dimiliki oleh manusia tersebut. Gitu. Makanya karena mereka memiliki keyakinan bahwa kognitif itu merupakan akar dari perilaku yang dilakukan oleh manusia, maka pengetahuan psikologi yang mereka memiliki itu dinamakan sebagai
psikologi kognitif. Ya, pengertian dari kognitif sendiri adalah membahas tentang persepsi terhadap informasi yang diterima dari proses ketika stimulus itu ditangkap oleh indera, ya, panca indera, ya, kemudian proses di mana seorang individu berusaha memahami informasi tersebut, ya, memahami informasi yang masuk, itu, dan kemudian membahas proses berpikir yang terjadi, ya, sehingga melahirkan adanya perilaku tertentu, gitu ya. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, dalam konsep psikologi kognitif ini mempercayai bahwa akar dari perilaku adalah pola pikir, ya, cuma sebelum manusia bertindak itu pasti diawali oleh adanya aspek-aspek psikologi saja, gitu ya. Nah, penekanannya adalah dimulai dari adanya persepsi terhadap penginderaan terhadap kita. Dalam hal ini organ yang paling sangat penting dalam tubuh manusia yaitu sistem saraf pusat atau otak. Ya, kemudian di dalam proses pemahaman terhadap informasi itu, ya, ada yang namanya proses coding, ya, di mana pengetahuan yang ada dikaitkan dengan pengetahuan lain, pemahaman terhadap informasi yang sudah dimiliki tadi, melahirkan adanya baik secara langsung maupun tidak perilaku manusia, gitu. Nah, tujuan dari psikologi kognitif sendiri adalah mengetahui bagaimana otak memproses informasi, ya, itu, ya, bagaimana otak memproses informasi mulai dari stimulus yang ditangkap sampai dengan adanya pemahaman, coding pemahaman, dan kemudian melahirkan perilaku kembali, ya, dalam aktivitas manusia sehari-hari. Dalam hal ini berarti struktur yang terlibat adalah mulai dari penyaringan, ya, pengodean, coding, ya, penyimpanan, dan hambatan atau proses lupa, ya. Nah, dalam proses seseorang itu memahami, gitu ya, dan kemudian mengeluarkan kembali, ya, pemahaman yang dia miliki itu dalam bentuk perilaku sehari-hari, itu kadang ada hambatan, ya, yang salah satunya disebut sebagai lupa, gitu ya. Nah, dua perspektif yang dimiliki oleh manusia dari sudut pandang psikologi kognitif ini adalah satu, perspektif empiris, ya, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu diperoleh dari pengalaman sepanjang hidup, ya. Jadi kehidupan manusia ini merupakan sebuah pengalaman bagi manusia itu sendiri, sehingga dia bisa memberikan semacam feedback, ya, terhadap setiap stimulus yang muncul dan ditangkap oleh panca indera yang ada, ya, di mana dalam proses memaknai stimulus yang ada, gitu ya, manusia itu pasti berusaha memaknai informasi tersebut berdasarkan pengalaman yang dimiliki, gitu. Nah, setelah itu dipahami, baru kemudian decoding dan dipahami, ya, kemudian dia siap untuk dilahirkan kembali dalam bentuk perilaku ketika muncul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang sudah dipahami, gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa berarti kehidupan manusia itu sendiri itu merupakan pengalaman
empiris ya, yang kemudian mengembangkan pengetahuan kita. Ya. Yang kedua adalah perspektif nativis. Ya. Kalau nativisme itu yakin bahwa manusia itu dilahirkan secara alamiah gitu ya, dan dia memang memiliki potensi yang tersimpan di otaknya, tetapi potensi-potensi tersebut masih sangat halus, sangat mendasar, ya, sehingga apalagi karena ini mulai sudah ada sejak anak-anak mulai lahir ya, dilahirkan ya, maka potensi tersebut sulit untuk diselidiki atau diketahui lebih lanjut, karena itu, tapi para ahli nativis itu yakin bahwa manusia itu sejak dia dilahirkan gitu ya, itu meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur dirinya sendiri gitu ya, atau tidak memiliki pengetahuan terkait dengan organ-organ tubuh ya, termasuk di dalamnya juga otak yang mereka miliki sendiri gitu ya. Nah itu dari segi perspektif nativis, manusia itu yakin bahwa secara instinktual ya, secara alamiah, natural, pasti potensi itu sudah tersimpan di dalam otak manusia. Hanya tinggal kemudian bagaimana sejalan dengan pertumbuhan manusia tersebut, dia akan menjadi pengalaman-pengalaman yang berguna, yang kemudian perspektif empiris ini katakan bahwa itu nanti akan menjadi semacam proses pembelajaran, feedback ya, dan menjadi dan merupakan pengalaman sepanjang hidup yang tidak pernah mati. Tokoh psikologi untuk psikologi kognitif yaitu Jean Piaget, ini yang paling terkenal ya, Jean Piaget, kemudian Lev Vygotsky, Robert Gardner, Jerome Brunet, dan David Ausubel. Nah, di antara sekian banyak tokoh kognitif psikologi kognitif yang paling terkenal ini adalah Jean Piaget. Ya, Jean Piaget. Oke, ini daftar pusaka dari rujukan dari psikologi kognitif ya. Saya lanjutkan ke materi lain, masih terkait dengan psikologi kognitif ya. Nah, tadi dikatakan bahwa psikologi kognitif itu mempelajari tentang bagaimana sebuah perilaku, terkaitan antara perilaku dengan pola pikir yang dimiliki manusia. Bahwa karena manusia itu memiliki pola pikir, maka sejak ketika dia dilahirkan, dia punya potensi di dalam pikiran mereka masing-masing, dalam otak mereka masing-masing, dan sejalan dengan proses kedewasaan yang ada, maka pengalaman itu menjadi sangat penting ya di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut, dan kemudian mempengaruhi bagaimana individu tersebut memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di mana ketika kalau ini dijadikan lebih detail, maka proses terjadinya perilaku menurut psikologi kognitif itu adalah berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh manusia tersebut, ya. Kemudian ada proses, jadi stimulus muncul, ya, kemudian stimulus itu dikenali sebagai sesuatu yang pernah dialami atau tidak oleh individu tersebut, ya. Kalau itu sesuatu yang memang benar-benar baru, ya, maka minimal ada proses trial dan error, ya, dan proses trial dan error itu juga merupakan proses pembelajaran di dalam memahami setiap stimulus yang muncul, ya. Nah, setelah ada pengkodian pemahaman terhadap stimulus yang muncul itu tadi, maka diambillah semacam kesimpulan yang nantinya berguna ketika manusia tersebut menjumpai masalah yang sama di kemudian hari, gitu. Nah, tetapi dalam proses kenyataannya
prosesnya tidak selalu berjalan semulus itu. Seringkali ada yang namanya hambatan. Nah, hambatan yang dialami manusia di dalam uh, memecahkan masalah kehidupannya sehari-hari uh, itu adalah yang disebut sebagai distorsi kognisi. Ya, jadi distorsi itu kerusakan sesuatu yang tidak selaras, sesuatu yang berjalan melenceng itu distorsi. Nah, distorsi kognisi berarti pola pikir yang salah. Ya, kognisi itu kan pola pikir. Jadi distorsi kognisi pola pikir yang salah. Nah, yaitu segala bentuk pikiran-pikiran atau kognitif ya yang bersifat negatif ya dan diyakini sedemikian rupa oleh klien sehingga menghambat perkembangan mental yang ada. Jadi karena adanya pola pikir yang negatif itu dan itu diyakini menjadi semacam sugesti uh, bagi jadi semacam sugesti bagi diri kita sendiri bagi manusia ya untuk bisa memecahkan masalah sesuai dengan pola pikir yang dia miliki gitu. Nah, masalahnya adalah jika pengalaman itu ternyata pengalaman yang tidak selalu benar atau salah, maka akibatnya ketika permasalahan itu terjadi, ya, ya kemudian itu juga akan diselesaikan dengan cara yang sebenarnya 100% tidak tidak selalu demikian, gitu ya. Nah, adapun macam-macam dari distorsi kognisi itu sendiri ya, yang pertama ya ada beberapa ya. Yang pertama pemikiran dia atau tidak sama sekali. Ya. Jadi pemikiran dia atau tidak sekali black or white thinking. Black or white thinking. Black or white thinking ini adalah cara pandang atau pola pikir manusia di mana dalam menyelesaikan segala sesuatu atau dalam melihat segala sesuatu ya yang tadi dikatakan proses belajar dalam diri manusia ini berjalan seumur hidup gitu ya lewat pengalaman yang dia miliki gitu ya. Nah itu kalau dikaitkan dengan konteks ini black or white thinking itu manusia melihat proses pemecahan masalah yang terjadi dalam hidupnya itu hanya dua dari dua kutub besar aja, bisa selesaikan atau tidak gitu. Itu aja ya. Nah, tidak mencoba melihat adanya pemaknaan yang mungkin bisa berbeda, adanya persepsi yang mungkin bisa berbeda gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian pola pikir bisa menjadi sangat kaku karena hanya black or white aja ya. Kalau enggak ini ya ini gitu ya misalnya ya. Kalau enggak itu ya itu gitu ya, misalnya. Nah, itu karena sangat kaku gitu ya, maka itu bisa menjadi semacam penghambat untuk mendapatkan kebenaran. Ya. Yang kedua adalah overgeneralisasi atau generalisasi yang berlebihan. Overgeneralisasi atau generalisasi yang berlebihan. Kita seringkali juga melakukan ini dalam pola pikir kita. Misalnya ketika kita berjumpa dengan seorang polisi di jalan, misalnya, terus polisi itu meminta kita berhenti ya di tepi jalan, ya. Kita harus turun dari mobil atau turun dari sepeda motor gitu ya. Maka dalam pikiran kita secara otomatis pasti kita akan merasa atau berpikir, waduh, ini ada apa? Kok saya diperiksa gitu? Jangan-jangan nanti saya mau dimintai uang atau apa gitu. Nah, itu yang namanya berarti sudah overgeneralisasi, ya. Karena mungkin kita punya pengalaman sebelum ini beberapa kali misalnya ketika kita salah jalan atau salah dalam arti rambu-rambu lalu lintas ya kemudian ketika diminta oleh petugas yang jaga biaya untuk denda gitu ya maka kemudian itu menjadi semacam penanda di dalam daya ingat kita bahwa oh aduh berarti kalau ketemu dengan polisi itu nggak enak ya karena selalu diminta duit gitu ya. Nah itu menjadi semacam generalisasi yang lebih berlebihan di mana klien memiliki pandangan bahwa berarti semua polisi itu pasti seperti itu, nggak ada yang baik. Nah, itu contoh distorsi kognisi yang terkait dengan overgeneralisasi yang berlebihan. Nah, yang tadi apa yang seringkali dialami oleh manusia ini adalah
ya memang satu sisi di kutub ekstrim yang lain, kalau ya ya ya, kalau tidak ya tidak, itu pola pikir yang salah yang pertama. Tapi kemudian yang juga sering terjadi adalah uh, proses judgement atau generalisasi yang berlebihan uh, pada orang lain. Yang ketiga, distorsi kognisi yang ketiga atau pola pikir yang salah ya, distorsi kognisi boleh juga disebut sebagai pola pikir yang salah ya. Pola pikir yang salah yang ketiga adalah labeling, memberikan label. Nah, label itu kan juga sesuatu yang sifatnya stereotip ya. Uh, Misalnya, ini kita sudah sama-sama dewasa ya, jadi uh, apa lihatlah ini dari sudut pandang secara ini ya ilmiah ya, secara dalam proses pembelajaran maksud saya. Nah, yang dinamakan labeling itu misalnya contohnya misalnya maaf, orang Cina itu pelit misalnya. Nah, itu termasuk labeling ya. Nah, labeling itu memang tidak selalu positif, tidak selalu negatif, bisa positif ya. Oh, si A ini dermawan, si B ini uh, baik hati, si C adalah orang yang jujur. Itu uh, apa? Meskipun itu juga sebenarnya termasuk dalam labeling, dan semua jenis labeling, baik itu labeling positif atau negatif, pasti merupakan uh, distorsi kognisi atau gangguan pola pikir. Karena yang dipermasalahkan itu bukan masalah konten dari informasinya itu sendiri atau keyakinannya itu sendiri, apakah baik atau buruknya gitu, tapi lebih pada benar dan salah gitu. Nah, itu makanya kemudian uh, kita menggunakan konsep distorsi kognisi ya. Kalau yang label positif aja di, dari segi prosesnya ya, itu dianggap tidak benar, apalagi uh, yang labeling terhadap uh, apa hal-hal lain ya yang bersifat negatif gitu ya. Itu bisa menyebabkan dalam jangka waktu lama ya adanya labeling yang sangat terus-menerus, itu kadang bisa menyebabkan terjadinya bahkan bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan gitu ya. Nah, distorsi kognisi yang keempat adalah obsesi ya, obsesi. Nah, obsesi itu biasanya kalau nanti di dalam Anda mempelajari sedikit terkait dengan gangguan-gangguan jiwa dalam bidang klinis, maka Anda akan tahu bahwa eh, gangguan obsesi itu sendiri itu eh, merupakan tanda bahwa sebetulnya orang yang memiliki gangguan tersebut ya, karena pola pikirnya hanya tertuju pada satu hal aja gitu ya, secara terus menerus di situ ya, maka dikatakan bahwa sebetulnya perilaku obsesif itu cepat atau lambat ya akan mempengaruhi atau membuat orang itu uh, justru semakin tidak disukai oleh orang lain. Apalagi di dalam hasil-hasil penelitian banyak yang menunjukkan bahwa pola pikir yang obsesif ini kemudian nanti akan ditambahi dengan perilaku kompulsi. Jadi kalau kompulsi itu bentuk perilakunya yang kelihatan, yang nyata, yang diulang-ulang. Kalau obsesif itu bentuk pola pikir yang ada di otak kita masing-masing yang tidak kelihatan, yang selalu kita ulang-ulang terus, gitu ya. Nah, itu obsesif. Nah, begitu itu perilaku itu lahir dalam bentuk perilakunya kita ulang-ulang terus, maka itu yang namanya kompulsi. Sehingga kemudian obsesi kompulsi ini biasanya dalam gangguan klinis menjadi satu kesatuan. Ya, ya. Ketika Anda berpikir misalnya secara sangat sangat terobsesi bahwa tangan Anda itu kotor ya, tangan Anda itu kotor ya. Nah, itu membawa akibat pada Anda bahwa Anda harus cuci tangan terus. Ya. Tapi jadi perilaku bahwa kita berpikir itu kotor-kotor itu perilaku obsesifnya.
Kemudian kompulsinya adalah akibatnya kita seringkali mencuci tangan kita terus-menerus. Nah, itu bentuk yang langsung kelihatan nyatanya itulah yang disebut sebagai kompulsi. Gitu. Jadi obsesi dalam pikiran, kompulsi dalam bentuk perilaku nyata. Nah, itu berarti sesuatu yang kedua-duanya sama-sama diulang-ulang terus-menerus. Ya. Kemudian kelima, pembesaran atau pemaknaan makna, ya, di mana dalam pola pikir atau dinosi kali ini seringkali kita itu merasa bahwa kalau ada terjadi permasalahan itu kita cenderung melihat permasalahan itu kadang menjadi sesuatu yang sangat besar, ya. Tapi juga kadang kita bisa melihat itu sebagai sesuatu masalah yang sebetulnya tidak perlu dihiraukan, gitu ya. Tidak perlu dirisaukan, ya. Tapi karena sekali lagi ini merupakan bentuk gangguan pola pikir, gitu ya, maka arti dari pembesaran makna itu biasanya dilihat sebagai bukan apa-apa, gitu ya. Nah, jadi yang sesuatu hal yang baik yang mestinya harusnya mendapatkan apresiasi, malah maknanya diperkecil, ya, sehingga seakan-akan itu tidak penting dan semua orang pasti bisa. Ya, sementara pola pikir yang sesuatu hal yang harusnya dilihat secara penting, ya, justru diacuhkan sedemikian rupa, dianggap itu tidak penting. Nah, itu yang namanya berarti ya pola pikir kita seringkali melakukan itu. Ya, kadang kita membesar-besarkan masalah atau kadang kita menganggap terlalu remeh suatu masalah tertentu. Yang keenam, bentuk distorsi kognisi yang keenam adalah denial. Denial itu penolakan atas kenyataan. Ya, mungkin di masa lalu kita tahu bahwa kita itu punya trauma, terus setiap kali teringat dengan trauma itu kita berusaha menolak kenyataan yang ada, gitu ya, karena itu merupakan bentuk cara kita melakukan semacam defense mechanism, gitu ya, terhadap kenyataan yang dianggap menyakitkan atau bersifat traumatik, gitu ya. Jadi bisa saja di masa yang lalu sebelum ini kita seringkali mengalami trauma, ya, atas kenyataan-kenyataan tertentu yang dianggap tidak menyenangkan, sehingga kemudian ada semacam tumbuh dalam diri kita itu, kita merasa bahwa hal-hal yang menyenangkan yang dulu pernah aku alami itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dan itu harus ditekan ke alam bawah sadar. Dan karena itu sudah ditekan ke alam bawah sadar, maka seringkali kita ketika ditanya terkait dengan masalah yang ada itu tadi, kita cenderung melakukan penolakan, ya. Padahal realitasnya itu sudah jelas, tapi kita berusaha menolak kondisi yang ada, gitu, karena kita tahu itu akan istilahnya membuat kita menjadi secara emosional juga menjadi jadi tidak pede, gitu. 7, personalisasi. Ya, konseling melihat dirinya satu-satunya penyebab terjadinya masalah, ya. Nah, jadi agak sedikit beda dengan ciri yang ke-6. Kalau ciri yang ke-6 itu distorsi kognisi, lebih, ya, intensitasnya lebih pada upaya untuk mempertahankan ego kita, ya, sebagai manusia, ya. Kalau Anda ingat teori psikoanalisa, gitu ya, maka kenyataan-kenyataan yang menyakitkan meskipun itu benar, itu bisa kita upayakan untuk kita simpan di alam bawah sadar kita tekan, gitu ya, sehingga sehingga fakta-fakta yang tidak menyenangkan itu kemudian kalau hadir dalam pikiran kita berusaha untuk menolaknya. Nah, tapi satu sisi itu tidak selalu mudah, ya, tidak selalu berhasil, sehingga kadang
proses denial ini menjadi lebih parah dan menjadi semacam dalam tanda kutip depresi. Ya. Jadi semacam depresi. Nah, depresi itu terjadi karena itu tadi ini nomor 7 ya, personalisasi. Ya, konseling melihat dirinya lah satu-satunya penyebab terjadinya masalah. Ya. Jadi satu sisi dia berusaha menekan uh, apa menekan kenyataan yang ada yang menyakitkan yang dia miliki itu uh, bisa dia tolak ya, dengan proses denial gitu ya, kenyataan yang ada itu seakan-akan uh, dianggap tidak menyenangkan ya, apalagi kalau itu suatu hal yang sifatnya traumatik gitu ya, maka kemudian dan kalau itu lanjut terus maka akan menjadi semacam personalisasi buat uh, jadi semacam personalisasi buat individu tersebut gitu ya. Jadi timbul rasa bersalah dalam individu tersebut karena dia melihat bahwa dirinya selalu yang menjadi sumber dari permasalahan yang ada. Gitu. Yang terakhir adalah proyeksi. Proyeksi itu menyalahkan orang lain atau kondisi eksternal untuk menutupi kesalahan diri sendiri. Ya. Jadi yang tiga yang terakhir ini denial, personalisasi, proyeksi itu juga sudah pernah disinggung di psikologi klinis ya untuk pendekatan psikoanalisa itu juga sama ya. Jadi manusia itu selain punya sesuatu yang baik ya, dia juga punya dalam tanda kutip sesuatu yang jelek yang kemudian dia simpan di sampai alam bawah sadar, dan itu menyebabkan ketika dia menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan dia akhirnya berusaha untuk menolak itu, denial, berbohong gitu ya. Nah, karena terlalu sering denial ya, maka akhirnya timbullah rasa berdosa dan di situ personalisasinya mulai jalan. Ya, konseling melihat dirinya sebagai satu-satunya penyebab masalah. Ya. Nah, kalau sudah sampai di personalisasi ini, ya tingkatan berikutnya bisa lebih berbahaya terhadap rekan dan teman-temannya ya, karena dalam proyeksi ini akhirnya secara serta-merta individu sudah tidak malu lagi untuk menunjuk orang lain atau menyalahkan orang lain karena kondisi yang dia miliki saat ini. Oke, itu adalah psikologi kognitif, ya, sudut pandang psikologi kognitif dalam melihat psikologi klinis. Ya. Yang terakhir sekarang adalah psikologi positif. Ya. Ya, oke. Pendekatan yang terakhir, ya, yang memperkaya sudut pandang psikologi yang terakhir ini adalah psikologi positif. Ya, nah kebetulan kita juga memiliki visi dan misi sesuai dengan konsep psikologi. Jadi psikologi yang kita pelajari di sini di Fakultas Psikologi Unikami Damai Surabaya adalah konsep psikologi positif. Ya. Nah, pertanyaan mendasar dari psikologi positif adalah sebenarnya psikologi positif ini merupakan cabang ya dari psikologi humanistik. Ya, seperti tadi kita tahu bahwa kalau kita belajar dari sejarah yang kemarin, pendekatan-pendekatan yang ada itu kan pertama psikologi psikoanalisa. Psikoanalisa menekankan pada trauma masa kecil dan pengalaman dan alam bawah sadar dalam perilaku manusia sehari-hari, dan kemudian itu tapi karena terlalu subjektif ya penekanannya, maka munculnya behavioristik.
Biofisik sangat mekanis ya, dan melihat segala sesuatu yang dilihat semata ya. Dari sisi ilmu pengetahuan modern, maka psikologi humanistik ini yang apa bisa mendapatkan penghargaan yang lebih dibandingkan bidang-bidang ilmu psikologi yang lain yang dianggap masih relatif subjektif. Nah, tetapi karena bagaimanapun juga biofisik itu juga terlalu kaku, ya, sebagai ilmu sosial psikologinya itu uh, apa uh, terlalu kaku gitu ya, artinya terlalu menganggap bahwa manusia itu sangat bisa diprediksi begitu ya, sangat bisa diprediksi, dimaknai dan dilihat kayaknya uh, pemahaman terhadap perilaku manusia itu menjadi sangat sederhana gitu ya, hanya stimulus respon begitu aja gitu. Maka muncullah psikologi humanistik kan untuk istilahnya menambah teori-teori yang ada di psikoanalisa maupun biofisik ya. Psikoanalisa yang menekan pada pentingnya laba sadar, biofisik pada pengetahuan yang bersifat ilmiah ya, di mana ilmu psikologi itu seakan-akan disamakan dengan ilmu eksakta begitu ya. Nah itu yang akhirnya kalau psikologi humanistik itu ditambahi lagi dengan konsep humanistik oleh Abraham Maslow ya, di mana manusia itu tetap bagaimanapun juga merupakan makhluk sosial ya, dan makhluk individual gitu ya, dimana sebagai makhluk individual dinamika psikologis dalam diri manusia itu sangat mendalam sekali dan tidak mudah untuk bisa diprediksi. Nah dari psikologi humanistik itu yang menempatkan self aktualisasi diri itu di puncak ya, itu dikritik dengan transendensi gitu ya. Nah kurang transendensi, dan ketika transendensinya dimasukkan maka muncullah psikologi transpersonal. Nah, tapi satu sisi jadi ada dua cabang. Cabang yang pertama berkembang psikologi humanistik yang kemudian mengarah pada psikologi transpersonal. Tapi sisi yang kedua itu merupakan lanjutan atau perkembangan dari psikologi humanistik yang kemudian menjadi psikologi positif. Nah, psikologi positif memiliki pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya meskipun perilaku manusia itu sangat kompleks, ya, tetapi yang apa sih yang menyamakan antara perilaku manusia dan perilaku yang lainnya untuk jangka panjang, untuk suatu kehidupan yang di masa depan yang sama gitu ya. Nah, jawabannya adalah bahwa setiap manusia dalam kehidupan ini pasti menginginkan adanya kebahagiaan. Nah itu kata kuncinya, kebahagiaan. Happiness, ya, happiness. Nah, karena setiap manusia pasti menginginkan happiness, kebahagiaan, maka apapun perilaku manusia itu ya, meskipun setiap manusia itu unik, ya pasti ya akan mengejar kebahagiaan itu semuanya untuk menjadikan dirinya bahagia kan itu. Ya. Meskipun ya itu tadi, kebahagiaan antara satu orang dengan orang yang lain memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Nah, dalam konsep psikologi positif seringkali manusia juga berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, untuk mencapai hasil yang maksimal ya, bukan hanya untuk kepuasan pribadi semata ya, betul. Jadi selain adanya kebahagiaan, manusia juga apa tadi berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal, tapi bukan hanya sekedar untuk kepuasan itu pribadi gitu ya. Jadi ada semacam ya itu lagi kaitannya kembali lagi sepertinya seakan-akan seperti konsep realisasi diri gitu. Ya, jadi yang namanya kebahagiaan itu tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi sesuatu yang ideal, gitu. Ya, terkait dengan diri dan orang lain. Nah, kemudian pada tahun 2013, Seligman merevisi. Tokohnya ini yang paling pertama kali yang paling meluncurkan psikologi positif adalah Martin Seligman. Ya, di awal-awal Martin Seligman apa
mengatakan bahwa yang menjadi dasar dari perilaku manusia adalah kebahagiaan. Tapi nanti karena Martin Seligman juga kemudian memahami bahwa kebahagiaan yang dicari oleh manusia itu bukan hanya kebahagiaan pribadi, tapi kebahagiaan dalam arti yang benar-benar ideal. Maka kemudian pada tahun 2013 Martin Seligman mengganti istilah happiness itu dengan konsep well-being atau kesejahteraan, gitu ya. Ya, orang yang sejahtera pasti bahagia, tapi orang yang bahagia belum tentu sejahtera. Ya, bedanya antara kebahagiaan dan kesejahteraan adalah kalau kebahagiaan itu murni terkait dengan afeksi atau perasaan manusia, ya, terkait dengan kepuasan hidup manusia tersebut. Gitu. Tapi kalau well-being itu tidak hanya sekedar diri orang itu happy, tapi juga dia puas dengan kehidupannya, ya. Dan kesejahteraan itu juga sifatnya lebih mengarah pada konteks sosial, ya, sejahtera. Ada keterkaitan antara hidup satu orang dengan orang yang lain. Artinya tidak mungkin kita bisa menjadi bahagia tapi di tengah orang-orang yang menderita. Nah, itu nggak mungkin. Gitu. Nah, makanya Martin Seligman mengganti istilah tujuan hidup manusia sebagai kebahagiaan itu dengan kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan itu seakan-akan yang hidup berbahagia tidak hanya manusia itu sendiri, tetapi juga banyak orang yang ada di lingkungan kehidupan orang tersebut. Gitu. Jadi kesejahteraan itu sifatnya majemuk. Ya. Kalau hanya saya pribadi, ya itu saya happy. Ya. Tapi untuk bisa mencapai kesejahteraan, berarti saya harus mengusahakan agar orang-orang yang ada di sekitar saya, orang tua saya, misalnya pasangan saya, anak-anak saya, itu juga happy, juga senang, ya. Sehingga kemudian kalau semuanya sudah happy, maka itulah yang disebut sebagai kesejahteraan. Nah, itu yang digagas oleh Martin Seligman. Semua perilaku manusia mengarah ke akhirnya mulai dari tahun 2013 mengarah pada kesejahteraan. Dan ini termasuk bidang baru dalam dunia psikologi, ya, khususnya psikologi humanistik, ya. Nah, ini perbedaan antara teori kebahagiaan dengan teori kesejahteraan. Ya. Teori kesejahteraan kebahagiaan otentik itu adalah teori kesejahteraan kebahagiaan yang pertama kali digagas oleh Martin Seligman, ya, yang kemudian berubah menjadi kesejahteraan. Tolak ukur kebahagiaan adalah kepuasan hidup. Kalau tolak ukur kesejahteraan itu lebih luas, yaitu keadaan emosi yang positif, keterlibatan terhadap aktivitas kehidupan, ya, terlibat dengan segala macam aktivitas kehidupan. Ya, pemaknaan terhadap aktivitas tersebut, ya, memiliki hubungan positif dengan orang lain. Nah, ini yang juga tidak ada di kebahagiaan. Ya, happiness, karena happiness fokusnya pada perasaan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau pada kesejahteraan juga di mana pencapaian terhadap prestasi adalah demi kebaikan prestasi itu sendiri. Ya. Jadi bukan hanya sekedar selalu diukur dari selalu hanya diukur dari tolak ukurnya apakah puas tidak diri kita sendiri. Nah, tidak selalu seperti itu. Karena ya, itu tadi bahwa konsep kesejahteraan itu mengusung kebahagiaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Tujuannya meningkatkan kepuasan hidup, kalau teori kebahagiaan, kalau kesejahteraan meningkatkan kemakmuran, prosperity, ya. Jadi tujuan dari orang jadi kayak secara bertahap, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam tujuan jangka pendek, ya, tujuan dari perilaku manusia itu adalah mencapai kebahagiaan, ya, untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian dia berusaha mencapai hidup sejahtera dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah itu, setelah dia menjadi sejahtera,
Maka tujuan berikutnya lagi yang lebih luas dalam konteks komunitas yang lebih luas, kemasyarakatan, dalam sebuah bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu secara duniawi, secara keseluruhan, ya, maka tujuan hidupnya adalah meningkatkan kemakmuran atau prosperity. Jadi kemakmuran itu levelnya lebih besar lagi di atas kesejahteraan. Kesejahteraan itu meliputi saya dan orang lain, tapi orang lain itu masih terkait dengan diri saya, ya keluarga saya, pasangan saya, anak-anak saya, gitu. Tapi kalau ini menyangkut orang buahnya secara keseluruhan dalam suatu komunitas atau dalam suatu masyarakat atau bahkan dalam suatu negara, gitu, maka itu menjadi kemakmuran atau prosperity. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana mencapai kesejahteraan itu? Kesejahteraan merupakan konsep psikologi yang dinamis. Seligman mengkaji beberapa teknik psikologi positif yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesehatan individu seperti latihan kebaikan, latihan kekuatan khas, ya, dan latihan ada dua latihan kebaikan dan latihan kekuatan khas. Ya. Jadi ini adalah teknik-teknik untuk mencapai atau mendapatkan kesejahteraan menurut Martin Seligman. Ya, latihan kebaikan dan latihan kekuatan khas. Latihan kebaikan dan latihan kekuatan khas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martin Seligman, maka kedua macam latihan tersebut mampu meningkatkan kebahagiaan, mengurangi depresi, kecemasan, dan menguatkan perkembangan mental individu. Nah, jadi ada dua macam teknik, yaitu latihan kebaikan dan latihan kekuatan khas. Nah, latihan kekuatan khas itu berarti dengan mengetahui kekuatan khas kita itu apa. Nah, untuk bisa mengetahui apa kekuatan khas kita itu, maka ada alat tubuhnya sendiri. Ya, ada alat tubuhnya sendiri. Nah, selain latihan kekuatan khas untuk melihat kekuatan yang kita miliki secara khas untuk mencapai kesejahteraan, ada yang namanya latihan kebaikan. Ya. Jadi ada dua, latihan kebaikan dan latihan kekuatan khas. Kalau latihan kebaikan ini, grip exercise ini nanti dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebaikan tak terduga, 3 berkah hari ini, dan kunjungan terima kasih. Nah, ini mungkin tidak tahu, Anda semua sudah pernah mungkin mendapatkan ini secara sekilas atau bahkan malah secara mendalam ya mestinya di mata kuliah psikologi positif ya oleh Bu Laila dan Bu Agnes mungkin ya. Nah, ini yang saya ulang sedikit saja bahwa intinya kalau dikaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya, jadi dahulu orientasi psikologi klinis itu orientasinya sangat individual sekali, ya, dan hanya mengacu pada konsep humanistik, ya. Tapi kemudian sejak muncul psikologi positif, di mana acuannya sudah tidak hanya sekedar fokus pada individu secara pribadi per pribadi, hanya perorangan, tapi secara komunitas, secara luas, ya, maka konsep psikologinya berubah atau berkembang menjadi lebih baik, ya. Dalam hal ini fokus perhatiannya tidak lagi fokus pada usaha untuk menyembuhkan dalam tanda kutip setiap orang yang kita judgement terkena penyakit atau gangguan kejiwaan begitu, tetapi fokusnya lebih pada meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan, jadi kesejahteraan. Jadi kesejahteraan meningkatkan kemakmuran, ya. Itu fungsi dari psikologi dalam tanda kutip klinis yang sekarang, gitu ya. Dan itu sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh fakultas ini. Nah, kembali lagi ketiga macam latihan kebaikan ini saya rasa Anda bisa mulai
mempelajari lagi materi yang mungkin sudah pernah diberikan Bu Agnes dan Bu Lela di semester-semester awal ya, dalam mata kuliah psikologi positif. Kebaikan tak terduga itu teknik ini dilakukan dengan cara misalnya Anda diminta untuk melakukan sesuatu hal yang baik yang sama sekali tidak direncanakan sebelumnya gitu ya. Saat Anda tiba-tiba melihat atau menyadari suatu kesempatan untuk berbuat yang baik, just do it, lakukan saja. Dan perhatikan apa yang terjadi pada perasaanmu setelah itu. Itu namanya latihan kebaikan tak terduga. Ya. Salah satu bentuk teknik untuk mencapai kebahagiaan dan kemudian kesejahteraan. Yang latihan yang kedua namanya 3 berkah hari. Ya. Nah, ini bisa dilakukan setiap malam selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, atau bahkan setiap malam selama yang Anda inginkan. Ya, intinya Anda diminta untuk meluangkan waktu untuk menuliskan 3 hal yang menyenangkan yang terjadi di hari ini. Ya, itu Anda lakukan setiap hari. Ya, ya dengan menuliskan 3 hal yang menyenangkan yang terjadi di setiap hari kita, gitu ya, maka kita diminta untuk menyadari itu semua, menyadari dan otomatis mensyukuri, gitu ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita karena kita menyadari dan mensyukuri, maka timbullah kebahagiaan. Ya, dan kalau itu kita lakukan terus-menerus, dari kebahagiaan kita bisa menjadi lebih makmur. Ya, apalagi kalau itu kita ajarkan pada teknik ini kepada orang lain, kepada pasangan kita, anak-anak kita, gitu ya, sehingga mereka pun akhirnya juga menjadi lebih berbahagia. Nah, karena kita jadi berbahagia bersama-sama, maka terciptalah yang namanya kemakmuran, kesejahteraan itu tadi. Nah, teknik yang ketiga dari latihan kebaikan adalah kunjungan terima kasih, gratitude visit. Ya. Nah, prosedurnya ya, Anda diminta untuk menjamkan mata, ya, bayangkan wajah seseorang yang masih hidup bertahun-tahun lalu dan melakukan sesuatu hal atau mengatakan sesuatu yang telah mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Kita diminta untuk membayangkan wajah orang yang di mana kita sadar betul bahwa orang ini pernah melakukan sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Ya. Dan kita sangat berhutang budi pada orang. Nah, seorang yang kepadanya Anda pernah mengungkapkan rasa terima kasih yang semestinya ya yang bisa Anda temui secara langsung minggu depan. Ya. Nah, sudah dapat belum wajah orang tersebut? Ya. Nah, kalau sudah, tugas berikutnya adalah kemudian kita diminta untuk surat ucapan terima kasih kepada orang yang sudah kita bayangkan tersebut. Ya, surat itu harus konkret dan panjangnya sekitar 3.000 kata. Jelaskan apa yang telah dia lakukan untuk Anda dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup Anda. Beritahukan kabar Anda sekarang dan bagaimana Anda sering mengingat apa yang dia lakukan. Ya, jelaskan saran yang lebar. Artinya Anda mengingat kembali jasa-jasa baik yang sudah dia lakukan pada Anda dan itu Anda kenang, kemudian Anda ucapkan buat semacam ucapan terima kasih pada yang bersangkutan. Gitu. Setelah Anda selesai menyelesaikan tersebut, hubungi orang itu dan beritahukan bahwa Anda ingin berkunjung, tetapi jangan ungkapkan tujuan Anda menemuinya. Latihan ini akan lebih menyenangkan, sudah bisa jadi kejutan. Saat Anda bertemu dengannya, bacalah surat yang sudah Anda tulis. Perhatikan reaksinya dan reaksi Anda. Jika ia menyela saat Anda membaca, katakanlah bahwa Anda sungguh-sungguh ingin dia mendengarkan hingga selesai. Setelah Anda selesai membaca surat tersebut, bahaslah perasaan Anda, ya, isinya ya berdasarkan perasaan Anda dengan orang yang tadi sangat berjasa pada Anda. Jadi saling membahas perasaan. Setelah Anda mengucapkan terima kasih dalam surat, kemudian Anda bacakan di hadapannya dia, lihat responnya dia, sadari perasaan Anda sendiri, kemudian bahaslah secara bersama-sama. Ya, sehingga kemudian baik Anda maupun orang tersebut akan mengalami yang namanya kebahagiaan, yang kemudian menjadi semacam kesejahteraan. Nah, yang terakhir latihan kekuatan khas, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing, punya strength-nya masing-masing, dan yang namanya kekuatan khas ini, menurut Martin Seligman tahun 2013,
itu ada banyak sekali aspek atau indikator dari kekuatan kas ini. Satu, misalnya keingintahuan, kecintaan terhadap belajar, penilaian, mampu menilai secara kritis, kepintaran secara intelektual atau keaslian, kondisi emosi yang baik, ya, sikap heroik, kepahlawanan, gitu ya. Nah, itu semua adalah macam-macam kekuatan khas yang dimiliki oleh manusia, ya, yang bisa dimiliki oleh kita semua. Total ada 24 macam strength yang kita miliki sebagai individu. Mungkin sebagai individu kita punya lebih dari 1, 2, atau 3, ya. Nah, sebenarnya 24 ini kita punya semua, tapi mana 2 atau 3 yang paling tinggi, itulah yang menjadi strength kita. Nah, untuk mengetahui strength kita lebih lanjut, selain dibutuhkan observasi dan kesadaran kita untuk mengamati diri kita sendiri atau mengenali diri kita sendiri, kita juga diminta untuk mengisi suatu alat ukur, ya, alat ukur yang memang diciptakan untuk mengetahui semacam alat tes, ya, psikotes gitu ya, untuk mengetahui kekuatan khas yang kita miliki. Kalau dahulu ini mungkin bisa disebut sebagai sebuah konsep bakat, ya, konsep bakat. Tapi bakat itu lebih pada keterampilan, ya. Sementara kalau soft skill seperti ini itu disebut sebagai strength atau kekuatan khas, ya, oleh Martin Seligman. Nah, ini adalah sudut pandang yang terakhir, ya, di mana posisi kita psikologi klinis sampai dengan sekarang kita memposisikan diri untuk melihat manusia secara lebih baik, tidak hanya dari segi penyakitnya saja atau gangguan kejiwaannya dimiliki, tapi kita juga berfokus untuk mengembangkan mereka-mereka yang apa mengembangkan orang-orang yang kita semua, gitu, orang-orang yang yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak hanya fokus pada mereka yang menderita atau mengalami gangguan kejiwaan, tidak. Yang sehat pun, yang bahkan, karena kalau kita bicara tentang gangguan kesehatan, ya, gangguan kejiwaan, ya, semua bisa mengalami gangguan kejiwaan, gitu ya. Dan seperti penyakit fisik, seperti flu, semua pernah mengalami flu, semua pernah mengalami stres. Jadi siapa yang benar-benar sehat, paling normal di antara kita? Tidak. Nah, konsep ini yang sekarang kita adopt dari psikologi positif. Kalau dengan menggunakan konsep psikologi klinis yang dahulu, yang terutama menggunakan konsep psikoanalisa dengan behavioristik, kita cenderung mengelompok-kelompokkan orang, oh, ini yang sakit, ini yang stres, ini yang apa, gangguan jiwa apa, gitu. Dan itu yang melahirkan DSM, yang melahirkan PPDGJ, begitu, pedoman diagnosis gangguan jiwa. Tapi sekarang fokusnya setelah kemudian psikologi humanistik itu digagas oleh Martin, digagas oleh Maslow, dan kemudian berkembang pesat. Kita bukan mengarah kepada yang transpersonal, tetapi yang psikologi positif, ya. Itu kita kemudian akhirnya memfokuskan diri kita tidak hanya sekedar membantu mereka yang mengalami gangguan jiwa, ya, kita tetap mengakui bahwa gangguan jiwa itu ada, dan memang PPDGJ dan DSM-4 itu DSM-6, ya, itu kita gunakan, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga berusaha untuk mengembangkan kehidupan dari orang-orang pada umumnya untuk mencapai bersama-sama dengan yang dalam tanda kutip kita beri label sakit itu tadi, secara keseluruhan, ya. Tujuan dari psikologi klinis untuk mengembangkan kehidupan kita semua menjadi lebih baik, lebih sejahtera, well-being. Nah, kalau itu sudah kita capai, maka semakin luas kesejahteraan itu kita rasakan, maka itu menjadi semacam kemakmuran bersama. Itu. Oke, sampai di sini saya akhiri dulu untuk materinya hari ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan.
Silakan, apakah ada pertanyaan? Ya, belum ada ya. Oke, oke. Jadi eh, mulai minggu depan yang akan mengajar kebetulan adalah Pak Happy. Ya. Jadi untuk sementara bagian saya sudah saya berikan semua kepada Anda. Nanti mungkin dari setelah Pak Happy beberapa kali baru nanti mungkin kembali lagi ke saya gitu ya. Kemudian nanti setelah UTS nanti akan lebih banyak Bu Tina. Gitu. Jadi saya mau merekap aja secara keseluruhan bahwa saya sudah mengajarkan pada Anda secara umum tentang gambaran psikologi klinis itu seperti apa. Kita berhubungan dengan problem psikologis yang dialami oleh manusia, ya, mulai dari yang level ringan, stres, sampai yang level berat, yaitu schizophrenia. Dan dalam proses perkembangannya, ilmu psikologi klinis yang kita pelajari itu menolong mereka saja, tapi juga kemudian kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri, termasuk anggota keluarga kita dan teman-teman kita dan komunitas kita jadi lebih baik. Ya, jadi kemudian fokusnya tidak hanya menyembuhkan mereka yang membutuhkan bantuan kita, yang memang benar-benar mengalami gangguan klinis, tapi juga untuk diri kita semua, untuk diri kita sendiri, agar hidup kita menjadi lebih baik. Ya, nah kalau orang bilang untuk belajarlah untuk berpikir secara positif, gitu ya, berpikir secara positif dan segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih baik, lebih positif, fokus pada pengembangan, bukan fokus pada kejelekan, gitu ya. Itulah secara gampang bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk merubah paradigma menjadi seperti itu dibutuhkan kebiasaan dan latihan. Ya, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita memilih hidup kita selama ini, sekarang ini, ya dengan segala kelemahan yang kita miliki, dengan segala kekurangan yang kita miliki, dengan segala tantangan yang kita miliki. Uh, Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Saya tahu pasti di antara Anda semua, di antara kita semua pasti ada yang punya masalah. Pasti kita semua pasti punya masalah. Apalagi di masa pandemi ini, ya, uh, apa uh, peningkatan mereka-mereka yang mengalami masalah mulai dari yang ringan sampai yang berat, ya, dari stres sampai schizophrenia itu sangat bertambah banyak. Dan saya yakin pasti Anda semua punya masalah Anda sendiri, pasti. Nah, uh, harapan saya sih setelah Anda mempelajari 3 kali materi pertemuan dengan saya di psikologi klinis ini, uh, Anda mulai wawasan Anda mulai terbuka. Jangan hanya menganggap ini sebagai mata kuliah biasa yang ya hanya Anda pelajari untuk mendapatkan nilai aja, mendapatkan nilai baik lulus supaya lulus gitu. Nah, itu tujuan yang menurut saya sih sangat sangat rendah sekali. Tujuan yang sebetulnya ya meskipun itu penting ya kelulusan. Tapi kalau Anda bisa menjadikan pengetahuan ini itu sebagai bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan nyata Anda, ya tidak hanya Anda mencari nilai saja, tapi mencari nilai-nilai, gitu ya, mencari nilai-nilai kehidupan maksud saya. Uh, Bukan hanya sekedar nilai A, B, C. Anda mulai terapkan bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan kehidupan Anda, masalah Anda sekarang ini, gitu ya. Fokus pada hal-hal yang baik, fokus pada hal-hal yang Anda miliki, ya. Mulai dengan rasa syukur, ya. Karena kalau kita selalu merasa kekurangan, kita akan selalu merasa menderita, gitu ya. Kemudian mengembangkan diri tidak hanya pada diri sendiri, ya, tapi juga tetap mau membantu atau menolong orang lain, ya, dengan segala keterbatasan yang ada, gitu ya. Nah,
satu sisi kemudian kita juga berusaha untuk tetap optimis ya, selalu punya pengharapan ya, kemudian mau untuk bekerja keras gitu ya. Meskipun kadang untuk mencapai itu sangat susah gitu ya, tantangannya kadang merasa malas ya, merasa capek, mengantuk dan segala macam. Tapi ya enggak apa-apa, begitu kita jatuh sebentar misalnya, tidak bersemangat, kembali lagi bersemangat ya. Jadi eh, memang tidak harus sempurna, tidak harus selalu kita berada di atas, itu tidak. Sesekali jatuh nggak apa-apa, tapi yang penting adalah kemampuan untuk kita kembali lagi ya. Nah, kita jaga resiliensi ya, daya tahan kita ya, untuk jangka panjang ya. Ya kemudian kita menjadi manusia yang lebih ulet, lebih tahan banting ya, meskipun bukan berarti kita nggak pernah jatuh, enggak. Tetapi bukan jatuh yang kita takuti, tapi yang kita takutkan adalah kalau sampai kemudian setelah kita tidur atau setelah kita malas gitu ya, itu kita tidak mau beranjak lagi untuk bangun kembali. Nah itu yang harus kita takut, lebih harus yang kita takut. Jadi ya kita berlatih untuk selalu melihat segala sesuatunya dengan lebih baik, selalu mau maju. Saya yakin kalau itu bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan itu dimulai dari diri Anda, maka Anda akan, pasti saya jamin Anda akan berubah menjadi lebih baik. Dan ketika Anda berubah menjadi lebih baik, maka lingkungan yang ada di sekitar Anda pun otomatis akan terpengaruh dan jadi lebih baik. Saya rasa itu penutup dari saya. Terima kasih. Depan yang akan mengajar Anda adalah Pak Ep. Terima kasih sekali lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Baik, Terima Pak. kasih, Pak.